Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Alan Abdullah dari Pendidikan Matematika 6B. Ingin mencoba untuk menjelaskan materi tentang interpolasi mata kuliah metode numerik. Yang pertama, mengenai pengertian interpolasi dahulu. Interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Interpolasi dengan pengertian yang lebih luas merupakan upaya mendefinisikan suatu fungsi dekatan, suatu fungsi analitik yang tidak diketahui, atau pengganti fungsi rumit yang tak mungkin diperoleh bersamaan analitiknya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan interpolasi dan regresi dahulu. Interpolasi umumnya ada banyak perbedaan, tetapi ada 3 yang mendasar mengenai perbedaan interpolasi dan regresi. Yang pertama, data yang diproses oleh interpolasi biasanya datanya akurat, sedangkan data untuk regresi, data yang diproses dari regresi yaitu data memiliki error atau noise. Dan perbedaan yang kedua, interpolasi, yaitu datanya merupakan hasil perhitungan yang akurat. Dan untuk regresi adalah datanya merupakan suatu hasil pengukuran. Jadi jika hasil pengukuran tersebut di regresi masih ada beberapa noise atau error. Yang ketiga, kurva interpolasi tepat melewati setiap data. Jadi data yang ada di interpolasi itu pasti nanti dilewati oleh kurvanya. Yang ketiga, dari regresi yaitu kurva tidak harus tepat melewati setiap data. Jadi kurva regresi merepresentasikan tren data secara umum. Jadi tidak semua data yang dimiliki regresi itu nanti dilewati oleh kurva. Jadi hanya beberapa data yang menggambarkan regresi kurva yang dibutuhkan tersebut. Jadi tidak semua data itu terpakai. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya, interpolasi yang paling sederhana yaitu interpolasi polinomial, yang mana untuk orde 1 linear itu membutuhkan 2 data, yaitu data A dan B. Data A dan B ini ya, data ini 1 dan ini data 2. Minimal dibutuhkan 2 data untuk linear. Maaf bahwa linear hanya membutuhkan 2 data, seperti itu. Jadi kurvanya berbentuk garis lurus. Untuk yang kedua yaitu mengenai kuadratik, interpolasi kuadratik. Di interpolasi di kuadratik ini membutuhkan 3 data, yaitu data 1, data 2, dan data 3. Lalu dihubungkan dan biasanya menggambarkan tentang gambar kurvanya mengenai parabola. Yang ketiga mengenai kubik. Kalau kubik itu datanya berkisar antara 4 dan selebihnya, dan menggambarkan gambar kurva seperti gambar yang tergambarkan di sini. Selanjutnya mengenai macam-macam interpolasi. Yang pertama, interpolasi linear. Yang kedua, interpolasi kuadrat. Yang ketiga, interpolasi Lagrange. Yang keempat, interpolasi Newton.
nanti saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Dan untuk yang 3 dan keempat ini nanti akan dijelaskan cara menyusul. Yang pertama, interpolasi linear. Interpolasi linear atau interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Jadi yang dibutuhkan adalah dua data dan nanti akan dihubungkan dan jadilah kurva. Untuk persamaan dari interpolasi linear, persamaan yang langsung jadinya adalah seperti ini. F1x sama dengan fx0. Bisa dilihat di gambar, fx1x fx0 dijumlahkan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0 dikali x kurangi x0. Dan catatan untuk interpolasi linear ini, jika semakin kecil intervalnya maka semakin baik hasil interpolasinya. Selanjutnya adalah algoritma interpolasi linear. Algoritma interpolasi linear di sini terdapat 7 tahapan. Yang pertama, tentukan dulu nilai x0, y0, x1, dan y1. Tahap yang kedua yaitu periksa apakah x0 sama dengan x1. Jika iya, maka kembali ke langkah 1 sebab nilai fungsinya tidak terdefinisikan dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah 3. Jadi jika x0 sama dengan x1, maka tentukan dulu ke ini x0, y0, x1 dan y1 lagi. Jadi angka x0 dan x1 itu tidak boleh sama. Yang ketiga, masukkan nilai x. Yang keempat, periksa apakah min x0, x1 kurang dari x atau x kurang dari atau lebih. Kurang dari sama dengan maksimal x0, x1. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika ya, maka dilanjut langkah kelima. Jadi jika min sama dengan x dan x sama dengan max, maka memasukkan dan menentukan x yang lain. Jadi tidak boleh sama seperti itu. Yang kelima, hitung P. Di sini P sama dengan Y0 ditambah X kurangi X0 kali Y1 kurangi Y0 dibagi X1 kurangi X0. Tahapan yang keenam adalah periksa apakah Y0 sama dengan Y1. Karena jika sama, maka akan diperoleh P sama dengan Y0. Tahapan yang ketujuh, tulislah hasil Y sama dengan P. Itu adalah algoritma atau tahapan interpolasi linear. Selanjutnya, contoh interpolasi linear. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu perkirakan atau prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut. Datanya seperti ini. Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Gunung Pati adalah sebanyak 179.300 orang. Dan pada tahun 2010, sebanyak 203.200 orang. Penyelesaiannya, kita mempunyai X0 tadi adalah 2000, X1-nya 2010, Y0 179.300, Y1 203.200. Ditanya prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005. Ingat tadi rumus P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 kurangi Y0 dibagi X kurangi X0 dikali X1 kurangi X0. Dan ditanyakan X-nya adalah 2005. Ya, prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005, maka X itu adalah 2005. Langsung dimasukkan saja ke dalam rumus P1 X nya diganti 2005, P1 2005 sama dengan
179.300 ditambah 203.200 dikurangi 179.300 dibagi 2005 kurangi 2000 dan dikali 2010 kurangi 2000 dan didapatkanlah P1 2005 sebanyak 191.250. Jadi diperkirakan jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 2005 adalah 1901.250 orang. Itu adalah contoh perhitungan interpolasi linear. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpolasi kuadratik. Misal diberi 3 buah titik data x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Bisa kita lihat di gambar bahwa jika interpolasi kuadratik itu yang data yang kita butuhkan adalah sebanyak 3 data dan kurva yang terbentuk biasanya berbentuk parabola. Dan bila digambarkan kurva polinom kuadrat berbentuk parabola, ya kan? Seperti ditunjukkan dalam gambar di samping. Untuk persamaan dari interpolasi kuadratik adalah f2x sama dengan b0 plus b1 kali x kurangi x0 plus b2 x kurangi x0 x kurangi x1. Selanjutnya yaitu algoritma interpolasi kuadratik. Di sini algoritma interpolasi kuadratik terdapat 8 tahapan. Yang pertama, tentukan dulu nilai x0, y0, x1, y1, x2 dan y2 seperti algoritma interpolasi linear tadi, yaitu menentukan dahulu x0, y0, x1, y1, x2 dan y2. Yang kedua, periksalah apakah x0 kurang dari x1 kurang dari x2. Jika tidak, maka kembali ke langkah 1, sebab nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah 3. Di sini jika x0, x1 dan x2-nya sama, maka tidak dapat dihitung atau tidak ada nilai fungsinya. Yang ketiga, masukkan nilai x. Yang keempat, periksa apakah min x0, x1, x2 kurang dari sama dengan x, kurang dari maksimal x0, x1, x2. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika ya, maka dilanjutkan ke langkah 5. Jadi begitu juga untuk tahapan yang keempat ini, jika min x dan max-nya sama dengan, maka bukan hanya sama dengan, tapi jika jika min dan min x dan max-nya itu berbalik tanda, atau min lebih dari x lebih dari max, maka kita menentukan nilai x-nya yang lain. Hitung f01 sama dengan y1 kurangi y0, x1 kurangi x0, f12 juga, y2 kurangi 1, x2 kurangi x1, dan f012, f12 min f01, x2 min x0. Oh maaf, di sini bukan f12 ya. Jadi hitunglah f01 ini adalah x0 dan x1 tadi. x0, jadi di sini maksudnya adalah 0 dan 1 ini adalah menandakan x dan y-nya. Dan f ini f1 2 dan f ini f0 1 dan 2. Seperti itu. Selanjutnya tahapan ke-6 adalah hitung P, yaitu dengan rumus y1 plus x min x1 f01 plus x kurangi xi dikali x kurangi xi kali f0,012. Periksa apakah f012 sama dengan 0. Jika iya, maka persamaan yang dihasilkan linear. Jika tidak, maka persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan kuadrat. Jadi jika hasilnya f012 adalah sama dengan 0, maka persamaan tersebut adalah persamaan linear. Jika tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat. Yang ke-8 yaitu tulislah hasil y sama dengan p. Selanjutnya adalah contoh
contoh soal interpolasi kuadratik. Di sini saya mempunyai soal seperti ini. Diberikan titik len 8,0 sama dengan 2,0794, len 9,0, 21972 dan len 9,5, 2,2513. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Penyelesaian. Di sini data yang kita dapatkan adalah sebanyak 3 data, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara kuadratik. Jika data hanya memuat 2, maka kita hanya menggunakan interpolasi linier seperti itu. Dipunyai x0 8,0, y0 2,0794 dan begitu juga seterusnya. x1, x2 diambil dari data yang soal tadi. Tentukan nilai len 9,2. Ini adalah soalnya, yaitu len 9,2 tentukan. Sistem persamaan yang terbentuk adalah menggunakan rumus tadi, A0 plus 8,0 A1 plus 64,00. Ini didapat dari x kuadrat, yaitu 8 kuadrat, maka hasilnya 64 sama dengan ini adalah y0 2,0794 dan begitu juga seterusnya. 81 di sini didapat dari 9,0 kuadrat, 90,25 di sini diambil dari 9,5 kuadrat. Untuk perhitungan secara manual, sistem persamaan diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dengan langkah sebagai berikut. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang eliminasi Gauss. Jadi lebih mudah jika kita langsung menerapkannya di sini, karena hanya tahapannya juga sama mengenai eliminasi Gauss itu. Jadi kita tuliskan ke dalam matriks, yaitu 1,894,2,074 dan seterusnya kita eliminasi. Jadi kita sehingga kita mendapatkan nilai A0 itu berapa, A1 itu berapa, A2 itu berapa. Jadi langsung saja untuk hasilnya mengenai soal yang tadi adalah A0 0,6762, A1 nya sama dengan 0,2266, A2 nya sama dengan negatif 0,0064. Polinom kuadratnya adalah setelah mendapatkan hasil ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi P2X, yaitu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. X nya di sini adalah yang ditanya tadi adalah 9,2. Jadi kita ganti X nya dengan 9,2 dan A0 kita mengikuti yang hasil perhitungan eliminasi Gauss yang sudah kita lakukan, dan didapatkanlah hasilnya P2 sama dengan 9,2, P2 9,2 sama dengan 2,2192. Mungkin cukup sekian. Apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.